Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Pergilah. Saudara, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Ia berpesan kepada para muridnya dan berkata, "Pergilah." Hal ini dengan jelas bisa kita baca dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Demikian, karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kata pergilah itu suatu bentuk kalimat perintah. Tuhan Yesus menghendaki para muridnya yang sudah kira-kira 3 tahun bersama-sama dengan Dia, melihat apa yang Dia kerjakan, memiliki pengalaman hidup bersama-sama untuk pergi. Tuhan tidak mau setelah Ia naik ke surga, para muridnya berdiam diri atau hidup dalam pasivitas. Dengan kata lain, ada tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada mereka. Apa itu? Dari ayat yang kita baca tadi, kita dapatkan yang pertama, agar mereka menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Itu berarti Injil harus terus diberitakan seluas-luasnya dan sejauh-jauhnya. Kenapa? Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Injil itu kabar baik. Injil adalah Kristus sendiri yang telah melakukan karya keselamatan. Semua orang dari segala bangsa harus mendengar dan mengetahuinya, supaya tak seorang pun binasa. Karena itulah tujuan daripada Bapa di surga. Tentu, tugas untuk menyebarluaskan Injil itu bukan hanya berlaku bagi para murid pada waktu itu, tetapi juga sekarang untuk saudara dan saya sebagai orang percaya. Ini tidak hanya harus kita sadari, saudara, tetapi juga harus kita kerjakan. Sayang, banyak yang tidak menyadarinya. Banyak yang berpikir bahwa mengabarkan Injil hanya tugas pendeta, aktivis gereja, atau evangelis. Itu tidak benar, saudara. Itu tugas kita semua, orang-orang yang sudah menerima Injil itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, agar para murid memberikan baptisan. Mereka harus membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Orang yang menerima Injil harus bersedia bertobat, lalu memulai hidup yang baru. Hidup yang lama sudah harus ditinggalkan dan dengan rela memasuki komunitas atau kelompok hidup yang baru, yaitu hidup seperti Yesus hidup. Nah, ini juga jarang sekali disadari oleh kebanyakan orang percaya. Yang banyak terjadi setelah menerima baptisan, mereka merasa sudah menjadi orang Kristen karena sudah disahkan sebagai jemaat salah satu gereja. Tetapi lupa dan tidak memperhatikan lagi bahwa sejatinya
Mereka sudah harus memulai hidup yang baru, hidup seperti yang Yesus jalani. Akibatnya apa? Tidak sedikit, meskipun sudah dibaptis, masih saja sering berkata-kata kotor atau mengucapkan kata-kata yang tidak pantas. Masih suka menipu sana-sini, masih suka membicarakan orang lain. Hatinya masih dipenuhi dengan sampah, iri hati, kebencian, dendam. Bahkan perbuatan-perbuatan yang diperagakannya jelas menunjukkan bahwa ia adalah jahat dan sebagainya. Maka yang ketiga, para murid harus mengajar atau memberi pelajaran. Itulah sebabnya dikatakan dalam ayat di atas, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Supaya apa? Supaya orang yang sudah menerima Injil bisa bertumbuh dan mencapai kedewasaan penuh di dalam Kristus. Bisa berubah menjadi semakin hari semakin seperti Kristus. Itu sama juga artinya supaya orang percaya mengetahui kebenaran, benar-benar dimerdekakan dari dosa dan dapat dikembalikan ke rancangan Allah semula, yaitu sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus. Lalu bagaimana dengan kita? Sama saudara, kita juga harus bisa mengajar dan harus mengajar, menjadi mentor bagi orang yang baru menerima Tuhan Yesus, bagi orang Kristen baru. Saudara barangkali berkata, tetapi saya kan bukan guru, Pak, dan saya tidak bisa mengajar. Saya mau katakan saudara, bahwa itu perintah Tuhan. Maka bisa tidak bisa, kita harus bisa. Karena Tuhan pasti memperlengkapi kalau dia sampai memerintahkan saudara. Lah caranya, ya kita harus mau belajar firman, belajar mengenal Allah dengan lebih benar, belajar mengalami Tuhan. Itu harus kita alami terlebih dahulu melalui perjuangan tentunya. Lah kebanyakan orang Kristen malas, tidak mau belajar firman. Mereka lebih suka melakukan hal-hal lainnya. Selain itu, kebanyakan merasa sudah mengenal dan sudah memiliki persekutuan dengan Dia. Ukuran yang dipakai karena sudah pergi ke gereja dan mendengarkan firman. Padahal itu pun seminggu sekali. Padahal ketika ke gereja tidak menyiapkan diri dan hati dengan baik. Bahkan ada yang ngantuk-ngantuk dan menjadikan gereja tempat yang nyaman untuk tertidur, saudara. Nah, orang-orang seperti ini jelas tidak akan mengerti Injil dengan benar. Pasti tidak akan mengalami Tuhan. Makanya tidak heran kalau sampai tidak bisa mengajar. Karena dirinya tidak mau diajar oleh Tuhan, saudara. Sebab itu, mari kita sadar bahwa kalau kita sudah menjadi orang Kristen dan pergi ke gereja, bukan berarti sudah selesai dan kita tidak punya tugas apapun. Tetapi sebaliknya, justru dalam diri kita melekat tugas dan tanggung jawab yang berat, yaitu agar orang lain bisa juga berkeadaan seperti kita, boleh mengenal Kristus, menerima Injil, dan akhirnya bisa dikembalikan ke rancangan Allah semula. Itulah sebabnya firman Tuhan hari ini mengatakan pergilah. Jadi saudara jangan berdiam diri, mari kita pergi.
Artinya mari kita lakukan sesuatu, kita koreksi diri kita. Kita dulu yang berubah. Kita berjuang untuk terus bertumbuh di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.